Sahabat kabar bursa, kali ini juga sudah terhubung dengan kami melalui jaringan Zoom dengan Ibu Liza Kamelia Suyanata sebagai Head Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Bu Liza. Halo, selamat pagi Nia. Gimana kabarnya, Bu? Sehat ya, Bu? Baik, thank you. Ya. Oke, Bu Liza, pagi-pagi gini enaknya ngobrolin soal kondisi pasar dan juga sekaligus Mhm. memberikan rekomendasi ya Bu, supaya sahabat kabar bursa bisa menentukan investasinya hari ini. Langsung saja saya menuju pertanyaan pertama terkait dengan IHSG hari kemarin terus melemah. Indeks Mhm. bahkan turun di bawah angka 7.000. Dan apakah ini dikarenakan oleh efek global, terutama karena Trump efek? Lalu bagaimana analisa Anda, Bu Liza? Iya betul Maria. Jadi kalau kita agak trace back ke pekan lalu, ini market sell off ini mulai ketika data non-farm payroll untuk bulan Desember ini ternyata memberikan kejutan di atas ekspektasi. Nah, otomatis berarti para pelaku pasar juga para pemangku kepentingan bank sentral ini langsung berpikir panjang ke depan bahwa sepertinya suku bunga yang lebih tinggi masih harus dijaga lebih lama. Akibatnya rencana The Fed untuk menurunkan suku bunga tahun ini pun jadi semakin berkurang. Bahkan so far market memperkirakan hanya akan ada satu atau dua saja pemotongan suku bunga di tahun ini, masing-masing sebesar 25 bips. Dan itu pun belum akan terjadi mungkin sampai di semester kedua. Jadi paling cepat mungkin sekitar FOMC meeting sekitar bulan Juni, Juli, atau satunya lagi adalah September. Nah, jadi dengan demikian yield masih terus tinggi, yield obligasi. Akibatnya ini secara teori memang berbanding terbalik impact-nya dengan stock market alias pasar ekuitas, sehingga IHSG kemarin kembali harus meminta pertolongan kepada level psikologis 7.000. Bahkan kita kemarin penutupannya di bawah 7.000 ya. Dan posisi saya lihat juga posisi EIDO atau MSCI Indonesia ini tengah berada di level terendah dalam 52 minggu. Eh, Nilai tukar rupiah kita against US dollar juga belum bisa turun-turun, belum bisa artinya belum bisa menguat dari 16.300-an sekitar situ. Moreover, hari ini kita akan lihat bagaimana pengumuman BI rate yang saya rasa juga konsensus sudah ramai memperkirakan bahwa BI mungkin tidak punya banyak ruang untuk menurunkan suku bunga secara mereka harus dalam usaha menstabilkan rupiah. Baik, Bu Liza tadi menjelaskan bahwasannya memang IHSG dipengaruhi oleh sentimen suku bunga ya Bu. Terutama kita nantikan bagaimana BI apakah akan menahan suku bunganya atau seperti apa gitu. Baik, Hmm. lalu sampai kapan Bu Liza bursa kita akan terus-menerus mengalami koreksi karena kebijakan Trump yang akan seperti apa agar ekonomi dunia serta rupiah bahkan IHSG dapat bangkit kembali? Ini pertanyaan yang sulit jujur. Secara teknikal ya eh, mungkin kita berharap kepada level psikologis 7.000 ini, sekitar 7.000 ini, walaupun sudah agak jebol sedikit, untuk bisa menahan penurunan IHSG lebih lanjut. Tapi memang apa boleh buat semuanya tergantung katalis regional market, terutama data US CPI yang akan kita tunggu nanti malam ya. Karena data inflasi Amerika ini akan sangat menentukan bagaimana arah kebijakan moneter mereka ke depannya, otomatis menentukan bagaimana The Fed mampu bermanuver tahun ini dalam rangka pemotongan suku bunga dan juga nanti impact-nya of course kepada apakah emerging market khususnya Indonesia ini bisa menurunkan suku bunga ya. Bisa mendapatkan daya saing di foreign exchange mereka begitu. Dan terutamanya lagi juga kapankah sebenarnya asing ini akan bisa mulai beli lagi portfolio saham Indonesia mereka. Secara year to date ini kita pantau dana asing masih konsisten keluar. Bahkan baru dalam 15 hari pertama saja di pembukaan market IHSG ini di tahun ini asing masih terpantau posisi net sales sebesar 2 triliun lebih. Jadi ya memang belum ada appetite pembelian yang cukup bersemangat dari asing. Sementara katalis regional market juga sepertinya masih lebih pro ke pertumbuhan US, yang mana Bank of America itu ramalkan
malah mungkin S&P 500 di tahun ini masih bisa generate return di atas 20% lagi untuk ketiga kalinya. Nah, jadi agak sulit untuk kita memandang masa depan yang lebih cerah di tahun ini, tapi untuk jangka pendek mungkin kita perhatikan apakah USPI bisa melunak seperti juga US PPI yang sudah rilis kemarin malam. Let's hope bahwa inflasi Amerika bisa menjinak di bawah konsensus. Demikian ya. Baik, tadi Bu Liza menjelaskan data inflasi Amerika juga menentukan kebijakan ke depan dan tadi Hmm. mewanti-wanti ya Bu, bahwasannya memang agak sulit untuk melihat masa depan yang cerah di tahun ini. Cuman untuk jangka pendeknya mudah-mudahan masih memberikan sentimen positif ya Bu untuk pasar saham di Indonesia. Oke, Hmm. pertanyaan ketiga Bu Liza, dari beberapa grup trader terdapat sinyal nih Bu, bahwa lebih baik hingga Maret mendatang untuk menggunakan strategi cash in the king, yakni apa Ya. perlu melepas semua saham Ibu Liza dan apakah Anda sependapat dengan hal ini? Saya kurang sependapat sebenarnya. Tapi mungkin half cash is the king. Ya, itu ya saya mulai berpikir seperti itu ya. Karena apa? Satu, posisi kita saat ini sudah sebenarnya sudah cukup terbilang cukup oversold ya. Dan antara level 7.000 ataupun limited downside potential ke arah 6.800 itu secara trading jangka pendek sebenarnya merupakan posisi yang cukup menggoda untuk sebuah bottom fishing gitu. Namun di satu sisi kita juga menyadari banyaknya faktor uncertainty di regional market dan secara domestik juga kita belum menemukan katalis yang cukup positif untuk bisa mendongkrak sentimen market. Jadi ya mungkin tidak semuanya dana trading jika Anda harus invested di market ya sebaiknya memang gunakan sedikit saja untuk test the waters gitu. Namun setengahnya lagi dana ini bisa digunakan untuk dana darurat atau mungkin pertimbangkan investasi di tempat lain, let's say obligasi yield. Namun obligasi yield ini juga saya katakan tadi kan memang posisinya juga agak rentan. Kalau US inflasi ini terbukti menjinak, maka yield akan otomatis mulai mundur teratur and hopefully memberikan napas kepada equity market gitu ya. Jadi setengah-setengah lah. Oke, menarik yang perlu digarisbawahi sahabat kabar bursa dari Bu Liza tadi menjelaskan setengah-setengah gitu ya Bu, gunakan sedikit saja untuk test the water dan separuhnya nanti Hmm. bisa digunakan untuk obligasi. Tapi melihat juga sentimennya karena obligasi saat ini juga belum terlihat positif gitu sahabat kabar bursa. Baik, Bu Liza, lalu apa yang menjadi rekomendasi Anda terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini Bu Liza? Boleh dielaborasi lebih lanjut? Oke, untuk stock market, untuk stock pick maksudnya. Untuk stock pick hari ini dari NH Korindo Sekuritas Research kita ada rekomendasi saham MDKA yang kita lihat sudah sangat terdepresiasi sekali, bahkan ini harganya sudah di bawah 2.000 untuk sekian lamanya. Sementara kita advice untuk speculative buy saham MDKA dengan arahan entry di sekitar harga 1620 sampai 1500. Namun target jangka pendeknya kita agak konservatif dulu, mungkin di sekitar 1700 sampai 1760. Dan kemudian juga ada selainnya dari banking empat saham bank besar seperti BRI, Mandiri, BCA, BNI yang juga kita lihat sudah cukup oversold dan secara sektoral itu finance sebenarnya harusnya memimpin untuk sebuah kebangkitan ya. Kalau memang IHSG ini bisa bangun lagi istilahnya, maka saya harapkan dari keempat bank tersebut dulu yang memimpin pergerakan. Kemudian dari saham lain mungkin kita bisa pantau sorry, Bumi BRMS untuk kesempatan trading ya, trading jangka pendek serta ESA dan juga Ace Hardware di sisi retail semuanya dengan arahan buy on weakness. Jadi terapkan money management yang bijak seiring harga naik baru kita average up. Demikian ya.
Oke, itu dia sahabat kabar bursa rekomendasi saham dari Bu Liza dari NH Korindo Sekuritas. Ada beberapa saham saya sempat menggarisbawahi. Tadi ada MDKA, lalu ada 4 Big Bank, ada BBRI, BNI, BCA serta Mandiri, ada Bumi serta BRMS, dan juga dari retail sahabat kabar bursa ada ESA dan Ice Hardware yang mungkin bisa dipantau untuk hari ini ya Bu Liza. Oke, Bu Liza, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan dan kesempatannya Bu Liza untuk pagi ini. Semoga di lain kesempatan juga kita dapat berjumpa lagi dan semoga Ibu Liza sehat selalu ya Bu. Terima Ya, kasih, selamat sama-sama ya. pagi. Thank you.